Toya ini sangat senang sekali mengetahui kalau Babylon ini adalah hanggar. Dipandu oleh Monica, Toya pun pergi ke bangunan hitam yang seperti sekolah tadi, yang sudah jelas itu adalah hanggar. Setelah Toya masuk, itu sih nggak ada yang membuat Toya wah. Penampilannya nggak jauh beda kayak hanggar besar yang pernah Toya lihat. Tapi yang membuat Toya itu wah atau terkejut adalah luas dari bagian dalam hanggar tersebut. Bagian dalamnya itu sangatlah luas, bahkan lebih luas jika dibandingkan dengan bagian luarnya atau dilihat dari luar. Monica yang melihat Toya terkejut seperti itu, dengan bangganya Monica pun menjelaskan kepada Toya alasan dibalik kenapa bisa sangat luas. Itu karena di dalam gudang ini telah diberikan si ruang yang dapat memperluas suatu ruang atau tempat. Makanya di dalamnya itu sangatlah luas sekali. Kemudian karena sudah kebelet pingin lihat si Flame Gear, Toya pun minta ke Monica untuk cepat-cepat mengantarkannya ke tempatnya Flame Gear disimpan. Menuruti perintah Toya, Monica pun mengantarkan Toya ke tempat Flame Gear. Toya dengan rasa gugup mengikuti Monica dari belakang hingga akhirnya mereka berdua pun sampai di hanggar yang dijajarkan satu persatu di sana. Monica yang ada di dekat Toya pun mencoba untuk menekan sebuah tombol di dekatnya. Tapi karena dia pendek, tangannya pun gak bisa menggapai si tombol itu. Melihat Monica yang kesusahan, Toya pun maunya berniat baik untuk membantu Monica untuk menggantikannya menekan tombol itu. Tapi ketika Toya mau mendekati untuk menggantikan Monica, Monica malah marah dan dengan kunci pipanya, Monica berhasil menekan tombol itu. Tapi karena ayunannya sangat keras, tombol itu pun hancur. Walaupun begitu, Monica malah masang ekspresi wajah bangga gitu, kayak, lihat aku tuh gak perlu bantuanmu, gitulah. Suara-suara yang seperti mesin besar itu pun mulai berbunyi di sekitar Toya. Jendela-jendela penutup yang sangat besar perlahan-lahan mulai terbuka. Ketika Toya mencoba untuk mengintip interior yang redup, Toya melihat sebuah robot besar yang berdiri di hadapannya. Tingginya sekitar 10 meter dan memiliki warna abu-abu yang tak begitu mencolok. Tapi walaupun begitu, atmosfer yang dikeluarkan itu sangatlah kuat. Mirip seperti atmosfer sebuah kavaleri besar yang sangat kuat. Monica mulai menjelaskan kalau ini adalah Flame Gear model lama atau Flame Gear model yang biasa. Flame Gear ini dibuat 5000 tahun yang lalu, yang rencananya mau diproduksi massal. Tapi seperti yang dijelaskan, karena serangan monster kristal tiba-tiba berhenti, rencana ini pun juga ikut terhenti. Selain unit biasa ini, ada juga unit-unit lainnya yang juga berbeda jenis. Seperti ada yang jenisnya khusus untuk pertarungan di darat, khusus penyerbu, jenis yang mobilitasnya itu sangat tinggi, dan yang lain-lain. Dan ada juga jenis yang tingkatnya atau levelnya itu lebih tinggi daripada yang ada di hanggar ini. Tapi sayangnya masih belum dibuat, dan blueprintnya itu ada di warehouse Babylon. Mendengar kalau Flame Gear yang sangat kuat itu ada di warehouse blueprintnya, dalam hati itu berdoa agar blueprint itu aman gitu loh. Sebab ya kalian tahu sendiri lah, sudah ada berapa banyak barang yang jatuh karena kelalaian si pengelola warehouse. Ya kalau lupa lihat aja di videoku yang membahas chapter 100 sama 102. Dan kalau memang semisalnya jatuh itu blueprint, Toya itu berdoa juga semoga nggak ada yang berhasil menemukannya selain Toya. Kemudian Toya bertanya kepada Monica apakah dia itu bisa langsung menaikinya. Monica pun jawab iya, kalau cuman menaikinya saja. Tapi kalau menggerakkannya itu tidak akan bisa, sebab nggak ada bahan bakarnya. Bahan bakar dari Flame Gear ini adalah cairan ether. Cairan ether adalah bahan bakar yang diekstrak dengan menambahkan kekuatan sihir pada biji ether. Cairan ini akan berfungsi untuk menghubungkan Flame Gear dengan kekuatan sihir pilot untuk dapat mengoperasikannya. Biji ether, Toya sama sekali nggak tahu apa itu biji ether. Mendengarnya aja nggak pernah, apalagi melihatnya. Karena nggak tahu apa itu biji ether ataupun cara membuatnya, Toya pun bertanya pada Monica, apakah Monica tahu cara membuat biji ether? Tapi sayangnya karena ini bukan bidangnya, Monica pun juga nggak tahu cara buatnya. Mendengar itu, Toya pun merasa kecewa atau lebih tepatnya sedih gitu. Melihat master barunya itu tiba-tiba berubah menjadi sedih, Monica pun coba untuk menghibur Toya dengan menawarkan barang lain kepada Toya. Tapi karena semua barang-barang itu juga menggunakan bahan bakar cairan ether, semua itu jadi sia-sia. Karena di antara mereka nggak ada yang bisa buat cairan ether, Toya pun bertanya siapa yang bisa membuat cairan ether atau siapa yang bertugas untuk membuat cairan ether dulu kepada Monica. Monica pun jawab kalau yang bisa membuat cairan ether hanyalah si pengelola laboratorium. Dan kemungkinan Flora juga bisa membuatnya, karena Flora dan si pengelola laboratorium itu
punya hubungan give on take. Kalau si pengelola laboratorium itu perlu sesuatu, maka dia akan minta ke Flora. Dan begitu juga sebaliknya. Sama halnya kayak Monica dan Rosetta. Rosetta yang buat barang, dan Monica yang rakit. Jadi singkatnya, ke setiap Babylon ini sebenarnya itu saling melengkapi gitu. Karena jelas laboratorium itu Toya masih belum punya, satu-satunya jalan untuk membuat cairan ether saat ini ada di tangannya Flora. Karena hal itu, Toya pun langsung pergi menemui Flora untuk menanyakannya. Sekalian mau jemput yang lainnya juga. Singkat cerita, setelah menjemput semuanya dan bertanya pada Flora apakah dia bisa membuat cairan ether, Flora pun jawab kalau dia itu memang bisa membuat cairan ether itu. Tapi karena kurangnya pengetahuannya Flora, kualitas dari cairan ether mungkin akan menurun. Mendengar itu, Toya pun menjadi sangat senang. Tapi kesenangan Toya itu langsung dihentikan oleh Flora karena Flora itu tiba-tiba bertanya kepada Toya apakah Toya punya biji ethernya untuk Flora buat menjadi cairan ether. Toya pun jadi kebingungan. Kayak tadi, barangnya aja nggak tahu, lihatnya aja nggak pernah, apalagi punya. Toya melirik ke arah para cewek-ceweknya yang ada di sekitarnya. Tapi sayangnya, tidak ada satupun orang yang tahu apa itu biji ether. Kemudian Flora pun melanjutkan perkataannya. Kalau Toya mau mendapatkan cairan ether yang cukup untuk mengoperasikan frame gear, maka Toya harus mempunyai biji ether sebesar bola rugby untuk diekstrak. Dan Flora juga memberitahukan ciri-cirinya. Warnanya warna-warni transparan dan bisa memperkuat, menyimpan, atau melepaskan kekuatan sihir. Mendengar ciri-ciri itu, Lindsay pun menebak bahwa mungkin saja yang dimaksud biji ether itu adalah biji sihir. Karena ciri-cirinya itu sama persis. Lindsay menggoroh-goroh kantongnya untuk mencari batu sihirnya dan menunjukkannya ke Flora untuk dipastikan. Dan tebakan Lindsay pun benar. Jadi selama 5000 tahun yang lalu, batu sihir itu disebut biji ether. Tapi bukannya jadi happy ending setelah berhasil menemukan atau mengetahui apa itu biji ether, yang tak lain adalah batu sihir, Toya dan yang lain-lain itu malah mendapatkan masalah baru. Sebab batu sihir adalah barang yang sangatlah langka dan mahal. Bahkan yang ukurannya sebiji kenari itu dianggap barang mewah saking mahalnya. Sedangkan Toya harus mempunyai yang seukuran bola rugby. Beda jauh tuh ukurannya. Mimpi Toya untuk menaiki frame gear pun dengan seketika langsung hancur berkeping-keping. Dana yang dia punya itu bahkan mungkin gak cukup untuk membeli yang seukuran biji kenari, saking mahalnya itu. Lihat Toya yang putus asa itu, dia pun bilang ke Toya apakah Toya gak bisa mencarinya menggunakan Seer Sword. Mendengar sarannya itu, Toya pun penasaran. Karena penasaran, Toya pun langsung mencobanya. Toya mengambil HP-nya dan langsung mengaktifkan Seer Sword-nya di HP. HP Toya pun langsung merespon permintaan Toya dan hokinya, HP Toya itu berhasil menemukan beberapa lokasi tempat batu sihir di penjuru dunia. Dan hokinya lagi, salah satu dari lokasi itu ada satu yang menunjukkan di negaranya Toya. Gak usah basa-basi, karena sudah mendapatkan lokasinya, Toya pun dengan segera langsung OTW menuju ke lokasi batu sihir yang ada di negaranya itu. Sampai di lokasi itu, Toya langsung menggali tanah menggunakan sihirnya dengan hati-hati, karena Toya nggak mau batu sihirnya itu sampai rusak. Toya terus menggali hingga sangat dalam, tapi Toya masih belum menemukan batu sihir satupun. Toya masih menggali lagi sambil berharap kalau dia itu nggak mengenai mata air, biar nggak kelelep. Struktur bebatuan pun juga udah mulai berubah karena saking dalamnya Toya gali. Kemudian Toya pun menemukan beberapa batu-batuan kecil yang berwarna merah transparan. Toya mengecek batu itu, tapi sayangnya batu itu bukanlah batu sihir. Cuman batu pasir yang terlihat mirip saja. Toya melanjutkan penggaliannya dan hingga akhirnya Toya pun menemukan batu sihir merah transparan yang sangat besar. Toya dengan perlahan dan hati-hati mencoba untuk mengambil kristal atau batu sihir itu dan mengangkatnya ke dataran menggunakan sihir Leviathan dan Fly. Batu sihir itu sangatlah besar untuk seukuran batu sihir. Kira-kira besarnya itu ada lebih dari 40 cm. Sebenarnya Toya sempat terlintas pikiran untuk melanjutkan penggaliannya agar dia itu dapat banyak dan bisa menjualnya. Lumayan cuan kan, untuk menaikkan penghasilan negaranya lah gitu niatnya. Tapi setelah mengingat sarannya dari Masanobu yang melarangnya untuk tidak ikut campur dalam pembangunan negara, sebab semisalkan Toya itu mati atau nggak jadi raja lagi di negaranya, itu akan menjadi bencana bagi negaranya. Karena kan negaranya sudah terlalu bergantung pada Toya kalau Toya yang melakukan ini. Kalau terlalu
bergantunglah pada kekuatan Toya negaranya itu berkembang. Maka kan kalau Toya udah mati, maka kan negaranya kan jadi amburadul yang mungkin aja berakhir menjadi kehancuran negara. Terlebih lagi prioritas utama Toya saat ini adalah cuman untuk mencari batu sihir yang cukup untuk menggerakkan Flame Gear. Dan batu yang Toya dapatkan kali ini bisa dibilang sudah cukup lah, lebih dari cukup. Maka dari itu Toya pun menggunakan niatnya tadi. Setelah berhasil mengangkat keluar batu sihir yang Toya dapatkan tadi, Toya menutup lubang galiannya lagi biar gak inget lah. Dan langsung pulang menuju ke bangunan alkimia untuk menyerahkan batu sihir ini ke Flora untuk diproses menjadi cairan eter. Flora kagum dengan penemuan Toya karena batu sihir yang Toya dapatkan itu sangatlah besar. Flora meminta Toya untuk membaginya menjadi 2. Karena menurut Flora setengahnya itu sudah lebih dari cukup. Membutuhkan waktu sekitar 1 bulan untuk menyelesaikan pembuatan cairan eter ini. Toya pun menyerahkan pembuatan cairan eter ini kepada Flora dan pergi menuju ke hanggar untuk lihat Flame Gear-nya lagi. Toya masuk ke hanggar dan lagi-lagi melihat Flame Gear yang sebelumnya itu. Udah kayak terpesona kali gitu loh si Toya ini, kayak wow gitu loh. Dan ketika Toya terpesona dengan Flame Gear di hadapannya itu, tiba-tiba dari belakang Toya mendengar suara Rosetta dan Monica yang menyapanya. Toya menengok ke belakang dan melihat kedua gadis itu yang sedang memakai baju kerja mereka masing-masing. Rosetta mengenakan baju kerja seperti biasanya, sedangkan untuk Monica, dia mengenakan baju seperti seragam prajurit khusus dengan baret berwarna hijau. Rosetta datang ke hanggar karena mau melakukan pengecekan barang. Rosetta mengecek semua barang yang ada di dalam hanggar, termasuk juga Flame Gear abu-abu yang saat ini Toya liatin. Kemudian setelah selesai mengecek Flame Gear itu, Rosetta itu tiba-tiba memanggil Toya dan bertanya kepada Toya apakah Toya mau mencoba untuk menaiki kokpit. Dengan semangat, Toya pun jawab, "Aku bisa." Mendengar jawaban Toya itu, Rosetta dengan cepat menaiki Flame Gear itu dari kaki menuju ke sebuah pijakan yang ada di sekitar pinggang dan sampai di dada Flame Gear. Kemudian Rosetta mengulurkan tangannya ke sebuah panel yang ada di sana. Dan bagian dada Flame Gear itu pun terbuka dan terlihatlah kokpitnya. Mengikuti Rosetta, Monica pun juga mendaki Flame Gear itu menggunakan sebuah benda yang seperti mesin derek yang tertempel di dinding. Atau mungkin lift ya kayaknya. Toya pun juga ikut naik dan mengintip ke dalam kokpit. Di dalam terdapat sebuah kursi yang terbuat dari kulit. Dan di bagian kanan dan kiri kursi itu terdapat semacam tongkat pengendali, alat pengukur kecil, panel gambar, banyaknya tombol, dan tuas yang terpasang rapat. Toya dengan segera langsung mencoba duduk di kokpit itu. Rasanya tidak begitu nyaman karena mungkin Toya itu masih belum terbiasa. Dan terdapat sebuah tuas lagi di bagian kakinya yang mungkin untuk menggerakkan kaki Flame Gear. Mendengar penjelasan dari Rosetta dan Monica, Flame Gear ini bisa melakukan sebuah manuver hanya dengan memahami dasarnya saja. Sebab Flame Gear ini dapat membaca pikiran pilotnya dan memperbaiki kesalahan-kesalahan kecil yang dilakukan pilotnya. Maka dari itu, bahkan bocah sekalipun pasti bisa menggunakan Flame Gear ini jika dia memahami dasarnya. Atau mungkin menurutku setelah aku baca, kokpit ini tuh kayak VR gitu. Tapi lebih modern lah. Contohnya jika Toya berpikir untuk menggerakkan tangannya, maka kokpitnya itu akan merespon pikiran Toya dan langsung menggerakkan Flame Gear sesuai dengan yang Toya mau tadi. Jadi dengan kata lain, pemikiran dan pengalaman pilot itu bisa mempengaruhi kekuatan Flame Gear ini. Ya seperti yang contoh tadi itu, Toya mau mukul, Toya tinggal mikir mau mukul, maka Flame Gear itu juga ikut mukul gitu. Apalagi kalau pilotnya itu juga misalnya Toya ini jago karate. Jadi Toya tinggal gerak-gerakin karate di pikirannya itu, maka Flame Gear juga ngikut. Karena udah mendukung sistemnya Flame Gear ini. Ya sikatnya kayak VR gitu lah. Mendengar penjelasan Rosetta dan Monica, Toya pun menjadi penasaran. Kepada siapa dia harus merekrut orang untuk menaiki Flame Gear-nya nanti. Dan ketika Toya bertanya tentang ini kepada Rosetta, Rosetta pun menjawab kalau itu tergantung unitnya. Karena lagi-lagi seperti yang dikatakan sebelumnya, setiap Flame Gear yang ada di hanggar ini ada banyak jenisnya. Sambil keluar dari kokpit, Toya menghela nafasnya karena sangat disayangkan. Padahal memiliki sistem yang sangat bagus, tapi nggak bisa di test drive. Mendengar Toya mengeluh seperti itu, Rosetta dengan menahan tawa sombongnya. Seakan Rosetta itu tahu kalau Toya akan mengatakan ini. Rosetta mendekati Toya sambil bilang ke Toya bahwa Toya itu bisa aja lakukan test drive gitu saat ini juga.
Karena benda yang selama ini Rosetta buat diam-diam dari Toya ternyata adalah sebuah sistem atau alat simulasi untuk mengetes atau berlatih menggunakan frame gear. Yang Rosetta namai adalah frame unit. Ini tuh modelnya kayak biasanya yang ada di anime genre mecha gitu loh. Yang biasanya itu sebelum MC atau temannya itu mau naik robot, biasanya itu kan mereka berlatih dulu tuh di sebuah tabung atau kapsul gitu. Dan ini tuh frame unit itu buatan Rosetta ini sama fungsinya kayak itu. Kayak alat-alat latihannya gitulah di genre mecha gitulah. Toya, Rosetta, dan Monica pun pergi menuju ke workshop untuk melihat frame unit itu. Dan setibanya di workshop, terdapat dua benda yang berjejer yang berbentuk seperti telur atau kapsul gitu. Ukurannya kira-kira kayak mobil mini dan warnanya itu putih. Itulah frame unit yang Rosetta sebutkan. Berbeda dengan frame gear, frame unit ini bisa digerakkan tanpa menggunakan cairan eter, melainkan menggunakan sihir si pilotnya sendiri. Jadi tanpa adanya cairan eter, alat ini tuh masih bisa digunakan. Dan catatan, sebenarnya frame gear itu juga bisa digerakkan juga tanpa cairan eter. Karena fungsi cairan eter di sini hanya untuk mensinkronisasikan sihir pilot dengan frame gear dan sebagai katalisator untuk kekuatan sihir yang luar biasa yang mengoperasikan reaktor. Tapi kalau mau menghilangkan itu semua, maka struktur dari frame gear-nya harus dibuat ulang total dari nol. Dan apalagi cara mengubah dari nolnya itu ada di warehouse berupa blueprint gitu. Jadi untuk sekarang ya mau nggak mau Toya nggak bisa melakukan itu, menggantinya gitu. Kembali ke topik atau ke cerita, Rosetta menyentuh sisi dari bagiannya frame unit dan bagian depan yang runcing dari kapsul itu pun terbuka. Kemudian setelah itu keluarlah kokpit yang sama persis seperti yang ada di frame gear tadi. Dan memasuki kokpit tersebut, dan kemudian Rosetta pun menutupnya dari luar. Lampu hijau samar-samar tipis menyala di dalam kokpit. Lalu kemudian terdengarlah suara Rosetta yang memberikan arahan kepada Toya dari luar. Rosetta memberikan arahan ke Toya untuk menekan bagian tengah panel di depannya. Ketika Toya sudah menekan tombol itu, beberapa alat pengukur yang ada di kokpitnya itu pun mulai bergerak dan menampilkan sebuah gambar yang diproyeksikan di monitor besar di depannya. Sudut pandang Toya pun juga berubah menjadi tinggi dan lingkungan di sekitarnya pun juga berubah menjadi dataran terbuka. Awalnya Toya belajar untuk berjalan secara perlahan, dan setelah beberapa saat Toya pun berhasil berjalan dengan sangat sempurna. Kemudian Toya melompat, jongkok, bergerak ke samping dan yang lain-lain sambil dipandu oleh Rosetta. Lalu kemudian dilanjutkan dengan menggerakkan tubuh bagian atas. Dan singkatnya, Toya pun puas dengan tes ini. Dan ketika Toya lagi asik-asiknya mencoba beberapa gerakan, tiba-tiba datanglah sebuah frame gear abu-abu yang tadi itu tepat di hadapannya. Lalu terdengarlah suara Monica dari frame gear itu. Yang ternyata saat ini Monica itu juga menaiki frame unit satunya lagi. Dan frame gear yang Toya lihat saat ini adalah sebuah visualisasi dari frame unit yang Monica naiki. Atau ya cuman gambaran gitu doang lah. Monica menaiki frame unit karena untuk melanjutkan latihan Toya ke tahap selanjutnya. Yang tentu saja adalah tes tanding. Tes duel lah. Tiba-tiba dua pedang berwarna abu-abu gelap pun jatuh dari hadapan Toya dan Monica. Toya meraih pedang itu, begitu juga dengan Monica. Dan mereka berdua pun mulai melakukan latihan tanding. Dan Arc 17 pun selesai. Oke, terima kasih karena telah menonton video saya. Jika ada salah kata atau informasi, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa di supportnya juga ya channel ini. Oke, sekian dulu dari saya. Saya pamit undur diri dulu. See you next video and bye bye.